Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novan Maulana Agustian dari kelas 6A Akuntansi Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu audit kepada saudara saya sendiri, yaitu Geni Kurotayuni. Sebelumnya untuk Geni, tahu nggak sih apa itu audit? Nggak tahu. Mau tahu nggak sih apa itu audit? Jadi audit itu adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, maksud dari kompeten dan independen ini adalah orang kompeten itu orang yang sudah ahli di dalam bidangnya. Kalau orang yang independen itu adalah orang yang netral, orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak A maupun pihak B. Dia harus benar-benar netral, harus sendiri. Orang yang mengaudit ini disebutnya auditor. Nah, para auditor ini melakukan audit secara rutin atas informasi yang dapat diukur, seperti laporan keuangan perusahaan dan SPT pajak penghasilan federal perorangan, yang sistemnya komputer maupun operasi manufaktur. Nah, audit juga ada jenis-jenisnya. Pertama, ada audit operasional, ada audit ketaatan, ada audit laporan keuangan. Kalau audit operasional itu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Kalau audit ketaatan itu digunakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit itu mengikuti prosedur atau aturan-aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kalau audit laporan keuangan itu untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu atau belum. Nah, jadi seperti itu untuk pengertian penjelasan dari apa itu audit. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi setelah tahu apa itu audit? Sudah paham, tapi pentingnya audit itu apa ya? Kalau untuk pentingnya audit itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi keuangan yang andal dalam bentuk jasa oleh pihak yang kompeten dan independen dalam menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang disajikan manajemen kepada pihak luar perusahaan, agar tidak ada kecurangan ataupun manipulasi di dalam perusahaan ketika disajikan kepada pihak luar perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu pentingnya audit ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain setelah saya jelaskan apa itu pentingnya audit. Kalau fungsinya audit? Nah, kalau untuk fungsi audit itu ada beberapa menurut para ahli. Ada dari Mulyadi, ada dari Sawyer, ada dari IIA. Kalau IIA itu The Institute of Internal Auditor. Nah, kalau untuk menurut Mulyadi itu fungsi audit itu adalah untuk menentukan apakah internal kontrol perusahaan itu sudah baik atau belum. Kalau menurut Sawyer itu adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan. Jadi seperti itu kalau untuk menurut Mulyadi dan Sawyer. Kalau untuk IIA itu ada 5 ya fungsi auditnya itu. Yang pertama itu membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Yang keduanya meningkatkan efisiensi dalam operasi, lalu meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Yang kelima memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima itu menetapkan prosedur monitoring. Jadi seperti itu fungsinya audit, ada 5 ya untuk menurut Mulyadi, menurut Sawyer, dan menurut IIA. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain setelah tahu apa itu audit, setelah tahu apa itu pentingnya audit dan fungsi audit. Kalau manfaat audit bagi masyarakat awam sendiri? Kalau untuk manfaat audit bagi masyarakat itu
pertama, memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditor atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang kedua, memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasumsikan. Yang keempat, memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Yang kelima, memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan atau pembelian atau penggabungan perusahaan. Yang keenam itu ada memberi dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas, efisiensi operasionalnya, dan keadaan keuangannya. Jadi seperti itu untuk manfaat audit bagi masyarakat awam atau anggota lain dalam dunia usaha. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau sudah cukup apa yang bisa saya jelaskan mengenai tentang audit? Sudah cukup. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang audit kepada saudara Geni. Di sini untuk saya mau minta izin kepada saudara Geni untuk video ini diupload ke YouTube. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Apakah bahagia atau tidak sudah tahu tentang audit? Bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.